Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, pemirsa. Dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Catherine Vincentia. Beliau adalah analis dari MNC Sekuritas. Ya, selamat pagi, Mbak Kathy. Pagi Mas Pras. Ya, menarik ini kalau kita cermati dari bursa Wall Street ya yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Mereka menghijau meskipun kita tahu Dow Jones masih mengalami tekanan jual yang karena ada musim laporan keuangan ini, earnings yang diharapkan juga menjadi salah satu pendorong adanya perbaikan secara kinerja ya keuangan dari emiten-emiten yang ada di Wall Street. Bagaimana melihat dari perkembangan bursa di Amerika Serikat, Eropa yang juga masih menghijau sementara Indonesianya justru masih mengalami tekanan jual ini Mbak Kathy. Ya, kalau misalkan kita lihat memang kemarin Wall Street masih ditutup bervariasi ya, karena memang dipengaruhi oleh beberapa sentimen. Yang pertama itu rilisnya pendapatan dari First Q yang memang ternyata di atas ekspektasi, sehingga mendorong pergerakan pasar khususnya dari S&P 500. Nah, kemudian masih adanya gelombang dari kasus COVID-19 yang masih meningkat, itu menimbulkan kekhawatiran baru. Nah, makanya kita juga bisa lihat mungkin Dow Jones ditutup lebih rendah ya, ditutup melemah begitu ya. Nah, kemudian juga mungkin investor memang masih menanti keputusan dari The Fed atas kebijakan suku bunga yang memang diharapkan masih dovish. Nah, kebijakan ini kira-kira akan di-announce itu di hari Rabu. Makanya mungkin investor masih kelihatannya kurang yakin gitu ya, karena kan memang takut gitu ya, gimana untuk langkahnya The Fed selanjutnya, karena masih diragukan akankah The Fed ini benar-benar mempertahankan suku bunga atau mulai tapering off, karena melihat memang earnings yang sudah mulai kembali dan recovery ekonomi yang sudah terjadi di Amerika Serikat. Betul. Nah, sejauh mana ini bisa memberikan suatu sentimen yang positif untuk pasar global begitu dengan adanya perbaikan ekonomi di Amerika, begitu kemudian langkah yang akan disampaikan oleh The Fed pada Kamis mendatang? Ya, kalau misalkan kita lihat kalau memang untuk kebijakan The Fed jika masih dovish, kita percaya sih memang masih cukup bagus impact-nya untuk ke emerging market ya khususnya. Karena kalau misalkan memang kebijakannya masih dovish, artinya memang stimulus itu akan masih digelontorkan ya, akan masih diberikan untuk membantu untuk US citizens. Nah, selain itu juga stimulus itu yang kami harapkan akan bisa masuk ke emerging market khususnya Indonesia. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu untuk pendorong IHSG sendiri. Baik, sementara kalau kita lihat pasar dalam negeri, indeks harga saham gabungan dalam sepekan fluktuasinya itu sempit sekali ya. Range antara 5.900 kemudian 6.000-an. Ini menjadi level yang bisa dikatakan bolak-balik aja di level-level tersebut. Apa yang tengah terjadi dan apa yang juga sedang dinantikan sebenarnya oleh pelaku pasar? Ya, kalau kami lihat sih memang mungkin untuk sentimen dari dalam negeri sendiri masih banyak dipengaruhi oleh sentimen global ya, khususnya dari peningkatan dari kasus COVID-19, apalagi di India juga ya mencatatkan rekor untuk peningkatan kasus harian. Nah, untuk dari dalam negeri sendiri memang kami lihat belum ada sentimen positif yang cukup signifikan untuk menggerakkan IHSG untuk meningkat cukup signifikan juga begitu. Makanya untuk hari ini pun kami memperkirakan IHSG akan bergerak di range 5.930 hingga 6.030. Nah, untuk pergerakan hari ini kami juga memperkirakan IHSG masih rawan terkoreksi untuk mengunci area 5.930 hingga 5.950. Kalau misalkan IHSG masih mampu untuk bertahan di atas level 5.883 sebagai support, maka kami yakin IHSG berpeluang untuk menguat kembali ke area 6.030 hingga 6.060. Baik, berarti memang ranging sekali begitu ya pergerakan dari indeks harga saham gabungan sendiri. Iya, betul. Masih sangat jelas. Itu dia. Lantas strategi apa yang perlu dicermati dengan kita lihat nilai transaksi perdagangan juga relatif sepi dalam beberapa pekan terakhir bisa dikatakan. Kemudian asingnya pun masih melakukan aksi jual ini Mbak Kathy. Iya, kalau misalkan untuk strategi sendiri kami lihat dengan rilisnya data-data laporan keuangan ya khususnya untuk beberapa blue chip gitu, mungkin bisa mulai diakumulasikan untuk memang blue chip yang memang performanya pada first Q ini itu cukup baik ya, yang bisa pertumbuhannya mungkin double digit atau memang pertumbuhannya lebih baik daripada memang pada first Q tahun lalu gitu. Makanya kami lihat artinya memang untuk perusahaan-perusahaan tersebut sudah mulai recovery, apalagi mungkin di second Q itu mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Oke, sektor perbankan yang membuat indeks merah begitu pada perdagangan kemarin, big caps begitu. Anda melihat justru ini menjadi peluang bagi investor untuk mulai cicil beli atau masih wait and see begitu karena kemungkinan pelemahannya masih berlanjut begitu Mbak Kathy? Ya betul,
sebenarnya mungkin investor bisa mulai mencicil beli ya, karena memang lagi rilis earnings perbankan ini kan memang yang menjadi awal ya untuk rilisnya earnings dari perusahaan lain begitu ya. Nah, kita lihat beberapa perbankan memang sebenarnya cukup baik ya untuk performanya di first Q ini. Maka kita lihat mungkin akan berdampak nanti untuk performanya untuk selanjutnya akan lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan nanti sudah mulai membaik, kami memang pasti yakini itu akan mempengaruhi dari performa harga sahamnya juga. Maka untuk perusahaan apabila memang dari perbankan itu masih melemah, kita bisa mulai mengakumulasi. Lantas perbankan mana nih, emiten-emiten perbankan mana yang Anda bisa melihat masih bisa memberikan cuan bagi investor maupun traders? Kalau kami masih untuk merekomendasikan yang blue chip ya, seperti BBCA, itu pasti BBCA kami punya target price gitu untuk jangka panjangnya itu di 38.000. Kemudian juga BBNI itu juga kemarin baru rilis untuk earnings, kami merekomendasikan untuk target price jangka panjangnya di 7.800. Baik, 7.800 berarti cuma dua itu yang mungkin perlu dicermati ya. Ada Bank BCA, kemudian Bank BNI. Dengan level-level current price di tengah pelemahan yang terjadi pada closing market kemarin begitu, apakah masih boleh atau menunggu disupport saja nih biar lebih safety begitu, lebih aman dan nyaman? Mungkin bisa untuk mulai mencicil ya, karena kan kita tidak tahu untuk kedepannya apakah dia akan menguat gitu ya atau melemah kembali gitu. Jadi kita bisa mencicil, jangan satu posisi. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat kedepannya apakah dia menguat itu kan lumayan mungkin bisa mulai average up, atau kalau misalkan melemah kita bisa menunggu lagi di level support untuk average down. Baik, itu dia Bank BCA, Bank BNI pemirsa. Mungkin bisa dilirik-lirik nanti pada saat opening market begitu. Dan bagaimana prediksi Anda dengan opening market nanti? Apakah masih berlanjut pelemahan yang terjadi kemarin atau sudah ada rebound tipis-tipis begitu untuk indeks? Ya, kalau misalkan untuk hari ini sendiri sih kami masih memperkirakan masih rawan terkoreksi ya Mas ya. Mungkin di sekitar 5.930 hingga 5.950. Oh, itu dia 5930, 5950 range ya pelemahan yang kemungkinan akan terjadi pada pergerakan indeks harga saham gabungan. Ya, saya akan sampaikan satu informasi menarik begitu terkait dengan realisasi investasi di kuartal 1 yang memang ada pertumbuhan ini Mbak Kety, dan semoga juga ini bisa menjadi sentimen ya yang akan mendorong adanya pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan.